Halo teman-teman semua, balik lagi nih. Hari ini kita mau ngobrolin soal salah satu tradisi paling keren dan bikin deg-degan dari Indonesia. Lompat batu atau Fahombo dari Pulau Nias. Ini tuh warisan budaya yang luar biasa banget. Coba deh, ingat-ingat, buat kalian yang gede di era 90-an, gambar ini pasti nggak asing lagi kan? Bener banget, tradisi lompat batu ini pernah nampang di uang kertas Rp1.000 kita dulu. Ini bukan sekedar gambar loh, tapi pengingat betapa kayanya budaya yang kita punya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih tradisi yang sama orang sana disebut Fahombo ini? Jadi gini, Fahombo batu itu nama lokalnya, yang khusus dilakuin sama para pria suku Nias, atau yang mereka sebut Ononiha. Pusatnya itu ada di Desa Bawomataluo, Nias Selatan. Dan ini tuh intinya simbol keberanian sekaligus penanda seorang pria udah dianggap dewasa. Nah, sekarang kita ngomongin tantangannya. Coba dibayangin, tumpukan batu yang harus mereka lompati itu tingginya sekitar 2 meter. Itu lebih tinggi dari rata-rata orang dewasa loh, bener-bener ujian ketangkasan yang luar biasa. Dan batunya itu nggak cuma tinggi, tapi juga tebelnya sekitar 40 cm. Ditambah lagi, lokasinya unik banget, di Desa Bawomataluo yang ada di atas bukit setinggi 324 meter. Jadi ini benar-benar bukan lompatan main-main. Tapi, tunggu dulu, lompatan ini tuh bukan cuma soal jago olahraga atau adu fisik aja. Di baliknya ada makna sejarah dan sosial yang dalam banget. Dulu, tujuannya beda banget sama sekarang. Waktu zaman dulu, pas masih sering ada perang antar desa, bisa lompatin benteng batu kayak gini tuh syarat mutlak buat jadi prajurit. Nah, kalau sekarang, maknanya udah bergeser. Ini lebih jadi ritual simbolis, sebuah tanda kalau seorang pemuda udah siap masuk ke dunia orang dewasa. Coba bayangin deh perubahannya. Dulu, tingkat kesulitannya jauh lebih ekstrim. Di atas batunya itu kadang ditaruh paku sama bambu runcing. Bener-bener buat simulasi nembus benteng musuh. Kalau berhasil, artinya dia siap mempertaruhkan nyawa. Sekarang, keberhasilan itu jadi semacam surat izin buat dianggap dewasa, bahkan buat nikah. Nah, yang paling penting buat diingat, ini tuh bukan sulap, bukan sihir, nggak bisa langsung lompat gitu aja. Ini adalah puncak dari latihan bertahun-tahun yang dimulai dari kecil banget, sekitar umur 7 tahun. Latihannya bertahap, dari lompatin tali, kayu, sampai rintangannya makin tinggi, baru deh akhirnya siap buat ujian sesungguhnya di Hombo Batu. Tapi ada lagi nih yang menarik, ada sisi spiritualnya juga. Masyarakat setempat percaya kalau mau berhasil lompat, nggak cukup cuma modal latihan fisik, tapi juga harus dapat restu dari arwah para leluhur. Ini nunjukin banget betapa kuatnya ikatan tradisi ini sama kepercayaan mereka. Nah, ngomong-ngomong soal dewasa, aku jadi kepikiran nih, kalau di daerah kalian, ada nggak sih tradisi unik buat nandain kalau seseorang udah dianggap dewasa? Kayaknya seru deh kalau kita saling cerita. Coba dong share di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Sekarang, gimana sih peran Fahombo di zaman sekarang? Udah bukan buat persiapan perang lagi pastinya, tapi sekarang ini udah jadi harta karun budaya yang hidup, sekaligus jadi daya tarik utama buat turis. Dan kalau kalian ke sana, yang didapat tuh bukan cuma nonton orang lompat batu. Pengalamannya itu komplit banget. Kalian bisa menjelajahi Desa Bawomataluo dengan rumah adat Omohadanya yang unik, dibuat dari kayu tanpa paku sama sekali, dan juga bisa lihat situs-situs peninggalan zaman Batu Gede atau Megalitikum. Buat para pengunjung yang pengen lihat pertunjukan khususnya, ada tarif yang udah ditetapin. Biasanya sekitar Rp150.000. Dengan biaya segitu, nanti ada 2 pemuda desa yang bakal nunjukin kehebatannya dalam 2 kali lompatan. Keren kan? Saking penting dan uniknya tradisi ini, pemerintah kita bahkan udah ngusulin ini buat jadi situs warisan dunia UNESCO loh. Kalau ini berhasil, wah, ini bakal jadi pengakuan dunia yang luar biasa banget, biar warisan ini makin terjaga dan dikenal luas. Jadi kesimpulan terpentingnya adalah, lompat batu ini lebih dari sekedar pertunjukan atletik. Jauh lebih dari itu. Ini tuh jantung identitasnya masyarakat Nias. Sebuah simbol keberanian, proses jadi dewasa, dan warisan luhur yang dijaga dengan bangga dari generasi ke generasi. Sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan nih buat kita renungkan bareng-bareng. Menurut kalian, selain jadi atraksi wisata atau didaftarin ke UNESCO, kira-kira apa lagi ya yang bisa kita lakuin buat mastiin warisan budaya kayak lompat batu ini tetap hidup dan lestari? Yuk diskusi di kolom komentar, kami tungguin banget pendapat kalian.